Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Berkat-Mu menghantar kami di hari yang baru ini. Kami mohon ya Tuhan, sebelum jauh kami melangkah menyusuri kehidupan hari ini, perkenankan kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami sadar betul dengan firman-Mu ini, kami mampu mengatasi kehidupan yang sulit seperti apapun. Karena firman-Mu akan selalu menjadi penguat penyemangat bagi kami untuk tetap ada di jalan Tuhan. Dan setiap kami yang ada di jalan Tuhan pasti dimenangkan oleh-Mu. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 13 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Allah, saya akan menyampaikan sebuah lagu dengan judul Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saudaraku, lagu ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Yesus itu adalah sosok yang terpenting dalam hidup kita. Sehingga kita digiring untuk memahami bahwa Dia yang termanis buat jiwa kita. Tujuannya saudaraku adalah supaya saya dan saudara tidak pernah memiliki keinginan untuk meninggalkan Yesus. Amin. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang menentukan masa depan kita. Saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita terus menyemangati diri kita mencari Yesus, mengenali Yesus, memiliki Yesus, mengandalkan Yesus,
supaya kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Catatan baik bagi saya dan saudara, di masa-masa sekarang ini, di kehidupan modern, di mana teknologi begitu canggih, sangat maju dan berkembang, ada banyak orang yang berkata, "Dia Yesus." Hati-hati saudaraku. Ada banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan dialah jalan keselamatan. Dia mencoba untuk memanipulasi segala sesuatu. Dia membohongi kita. Dia memamerkan seluruh kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Tapi jangan lupa saudaraku, seperti apapun hebatnya dia manusia, dia bukan Allah. Artinya, ada masa di mana orang yang berkata dia adalah jalan menuju keselamatan, dia akan mengalami kematian. Betul sama seperti Yesus. Tapi bedanya Yesus dibangkitkan. Dan dikisahkan dia naik ke surga secara real, secara nyata. Tapi orang yang berkata dia hebat itu tadi, hanya karena dia punya pengetahuan yang dibangun dengan ide gagasan cemerlang, dia tidak pernah mengalami kebangkitan kalau Yesus tidak membangkitkan. Supaya kita mulai bisa membedakan mana Yesus yang sesungguhnya dengan mana Yesus yang palsu. Coba kita buka saudaraku di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-4. Dikatakan di sana demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku," garis bawahi, memakai nama Yesus, lalu menyesatkan mereka atau orang banyak. Ini firman Allah. Artinya saudaraku, hanya ada satu Yesus yang harus kita sembah. Dialah yang lahir di Bethlehem. Dialah yang hidup sebagai anak Yusuf dan Maria. Dialah yang dianiaya, disalibkan sampai mati. Dialah yang bangkit lalu naik ke surga. Yesus itu yang harus kita imani, bukan Yesus yang datang dengan bahasa yang canggih, dengan hal-hal yang spektakuler. Bukan. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai memegang iman kita dalam keteguhan. Karena apa saudaraku? Karena Yesus yang termanis itu tadi, yang dikidungkan di lagu yang dinyanyikan tadi, dia yang menentukan masa depan kita. Itu yang mau dikatakan oleh tema khotbah kita saudaraku, yang tertulis jelas dalam SBU. Dikatakan di situ, Allah yang mempersiapkan, bukan kita, bukan yang ngaku-ngaku Yesus, bukan orang tua kita, bukan kakak adik kita, bukan bos kita di kantor, tapi Allah yang mempersiapkan masa depan kita. Supaya kita tahu bagaimana kita bangun harapan kita di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan manusia. Bukan saudaraku. Ini penting sekali untuk kita renungkan. Karena tidak sedikit kemudian kita mulai terpengaruh dengan begitu banyak paradigma yang bermunculan, dengan ide gagasan yang cemerlang,
kita terjebak di dalamnya, kita terhisap di dalamnya, kita terlena di dalamnya, kita dininabobokan di dalamnya, dan akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan. Mari kita belajar dari pengalaman orang-orang Israel yang setelah sekian lama melalang buana mencari Yesus di luar dari Yesus yang sesungguhnya, pada akhirnya mereka merindukan Yesus yang sesungguhnya. Dan akhirnya saudaraku, Yesus datang, Allah datang dan memberikan janjinya, membawa orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi bukan kekuatan orang Israel yang membuat mereka tiba di tanah perjanjian, tapi karena Allah yang menyertai. Bukan karena mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, lalu mereka bisa tiba tanah perjanjian, bukan. Tapi Allah yang menyertai. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan semua dengan matang, untuk apa yang akan kita raih di waktu yang akan datang, kita katakan, saya akan dapatkan. Tidak. Belum tentu saudaraku. Mazmur 127 katakan ayat 1 bagian A, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Artinya keputusan Tuhan yang menentukan. Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu hak Tuhan, itu kewenangan Tuhan. Jangan bantah Tuhan, jangan campakkan Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Lagu tadi katakan kepada kita, Yesus yang termanis buat jiwaku, supaya kita selalu rindu kepada Yesus. Kalau kita mengatakan seseorang yang termanis buat jiwa kita, kita akan mencintai dia, kita akan mengasihi dia, kita akan selalu memiliki dia. Itu yang diarahkan kepada kita lewat pujian tadi, saudaraku. Karena apa? Tema khotbah kita katakan, Allah yang mempersiapkan masa depan kita, surga kita, bukan kita, bukan orang lain. Kita lihat ayatnya yang ke-16, bacaan kita dikatakan begini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi, satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mari yang kita rindukan adalah tanah sorgawi, rumah sorgawi, masa depan sorgawi. Dan itu hanya ada di dalam kehendak Tuhan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai mengedepankan Tuhan dalam hidup kita. Betul-betul kita aminkan Tuhan Yesus itu yang termanis buat jiwa kita. Maka di dalamnya akan terus ada cinta yang besar dari kita untuk Yesus. Dan Yesus yang merasakan cinta yang besar dari kita akan juga menyatakan cintanya kepada kita. Ketika kita dengan Yesus saling mencintai, akan ada hubungan yang akrab dengan Dia, hubungan yang dinamis dengan Dia. Dan cinta manusia kepada Yesus, cinta Yesus kepada manusia, itu harus bersifat tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Itulah kasih agape. Semangat untuk itu saudaraku. Percaya, cinta Yesus kepada kita akan menjadi jalan bagi kita menuju kota sorgawi seperti yang diinginkan orang-orang dalam bacaan kita saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan pengertian kepada kami. Betapa pentingnya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon jangan kami lupakan itu, agar kami tidak berusaha mencari Yesus-Yesus yang lain di dunia ini Tuhan, yang datang dengan rupa-rupa hal, yang datang menyebut diri mereka sebagai jalan di sorga. Kami mohon Tuhan, jangan butakan mata iman kami. Biarkan kami tetap fokus kepada Yesus yang lahir di Bethlehem, yang hidup dan menderita di Golgota, yang mati dikuburkan lalu bangkit dan naik ke sorga, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan Yesus, agar kami tak percaya kepada Yesus Kristus, Allah kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.